Baiklah, langsung saja kita mulai simulasi dari program pembelajaran individual bunyi dan irama. Yang pertama yaitu kita akan memulai kegiatan dengan membaca doa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Lalu kita akan langsung saja kita berikan kepada anak media pembelajaran yang telah disiapkan untuk menentukan sifat bunyi. Yang pertama yaitu saya akan memberikan gelas yang kosong dengan bunyi yang lebih nyaring daripada gelas yang kedua. Kepada Airin, bisakah mendengarkan sumber bunyi yang Ibu berikan? Bisa, Bu. Yang kedua yaitu kita akan menggunakan gelas yang kedua yang berisi air yang cenderung lebih lemah bunyinya. Kepada Airin, bisakah Airin mendengarkan sumber bunyi yang Ibu berikan? Bisa, Bu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan satu pertanyaan, manakah yang lebih keras bunyinya antara gelas yang pertama atau gelas yang kedua yang Ibu berikan? Ya, bentar sekali, mari kita beri aplaus untuk Airin. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu sifat bunyi berdasarkan volumenya. Sekarang saya akan memberikan sebuah lagu kepada anak yang dengan dua volume yang berbeda. Yang pertama yaitu dengan volume yang tinggi, setara dengan volume 10, dan yang kedua yaitu dengan lagu dengan volume yang lebih rendah seperti volume 5. Media pembelajaran ini saya dapatkan dari rekaman YouTube. Langsung saja kita berikan kepada anak dengan volume yang tinggi. Kepada Airin, bisakah mendengarkan sumber bunyi yang Ibu berikan? Bisa, Bu. Yang kedua yaitu kita akan memperdengarkan volumenya lebih rendah dari yang tadi, sekitar 5. Kepada Airin, apakah bisa mendengarkan sumber bunyi yang Ibu berikan? Kurang jelas, Bu. Berarti anak mengalami kesulitan dalam mendengarkan nada-nada atau irama-irama dengan volume rendah. Baiklah, sekarang kita akan masuki materi yang ketiga, yaitu bunyi keras dan lemah. Bunyi keras akan saya berikan sumber bunyinya dari rekaman, yaitu suara kereta api. Langsung saja kita berikan kepada anak. Baiklah, kepada Airin, apakah dapat mendengarkan sumber bunyi yang Ibu berikan? Jelas, Bu. Dan yang kedua yaitu sumber bunyi lemah yang akan saya berikan dari media, yaitu dengan menggunakan tepuk jari. Kepada Airin, apakah bisa mendengarkan sumber bunyi yang Ibu berikan? Kurang jelas, Bu. Berarti seperti sebelumnya, anak mengalami kesulitan dalam mendengarkan bunyi dengan volume rendah. Dan yang keempat yaitu kita akan memberikan materi tentang suara manusia, seperti suara teriakan yang bernada tinggi. Seperti saya akan memberikan media pembelajarannya sendiri. Suara teriakan manusia. Kepada Airin, apakah mendengarkan sumber bunyi yang Ibu berikan? Jelas, Bu. Materi yang kelima yaitu panjang pendeknya bunyi.
dengan bunyi yang panjang saya berikan sebagai contoh, yaitu bunyi klakson mobil akan diperdengarkan kepada anak. Kepada Airin, apakah bisa mendengarkan sumber bunyi yang Ibu berikan? Bisa, Bu. Dan yang kedua yaitu sumber bunyi dengan nada yang panjang atau bunyi yang panjang. Akan saya berikan contoh bunyi sirine. Kepada Airin, apakah dapat mendengarkan sumber bunyi yang Ibu berikan? Kurang jelas, Bu. Kurang jelas. Selanjutnya yaitu bunyi yang kedua, yaitu bunyi dengan nada yang panjang atau irama yang panjang. Akan saya contohkan dengan menggunakan bunyi sirine. Saya akan memperdengarkan kepada anak. Kepada Airin, apakah dapat mendengarkan sumber bunyi yang Ibu berikan? Bisa, Bu. Yang selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu jenis-jenis bunyi yang diawali dengan jenis bunyi pada hewan. Hewan yang pertama yang akan saya berikan contohnya yaitu bunyi suara kucing. Saya akan mendengarkan suara kucing kepada anak. Baiklah, materi yang kedua yaitu menentukan jenis bunyi. Jenis bunyi yang pertama yang akan didengarkan kepada anak yaitu jenis bunyi hewan. Hewan yang pertama yang akan saya berikan contoh yaitu suara kucing. Kepada Airin, dapatkah memberitahu Ibu apa suara hewan yang Airin dengar? Suara kucing, Bu. Pintar sekali, mari kita beri aplaus. Suara yang kedua yaitu saya akan memberikan contoh suara anjing. Bentar ya. Kepada Airin, bisakah memberitahu Ibu suara hewan apa yang Airin dengar? Suara anjing, Bu. Pintar sekali, kita beri aplaus. Suara hewan yang terakhir yang akan saya berikan yaitu suara dari kambing. Kita akan mendengarkan kepada anak suara kambing. Kepada Airin, dapatkah memberitahu Ibu suara hewan apa yang Airin dengar? Suara kambing, Bu. Pintar sekali, kita beri aplaus dan sarange. Materi yang ketiga yaitu jenis bunyi yaitu bunyi alam. Sekarang kita akan masuk kepada bunyi hujan. Kita akan memperdengarkan kepada anak bunyi hujan. Kepada anak bunyi hujan. Kepada Airin, misalkan mendengarkan dengan jelas sumber bunyi yang Ibu berikan? Kurang jelas, Bu.
Dapat ditarik kesimpulan seperti sebelumnya bahwa anak mengalami kesulitan dalam menentukan bunyi dengan volume yang rendah. Yang kedua yaitu bunyi angin yang berhembus. Bunyi angin yang berhembus akan kita perdengarkan kepada anak. Yang terakhir yaitu bunyi musik. Sekarang kita akan mendengarkan kepada anak 3 jenis bunyi musik. Yang pertama yaitu suara gitar, bisa. Kepada Airin, apakah dapat mendengarkan sumber bunyi yang ibu berikan Bisa, berupa Bu. suara musik? Bisa, Bu. Karena bisa, kita beri aplaus untuk Airin. Sarangi. Sekarang yaitu suara musik yang kedua yaitu suara dari biola. Kepada Airin, dapatkah Airin mendengarkan sumber bunyi yang ibu berikan? Bisa, Bu. Dan sekarang kita akan masuk kepada kepada bunyi musik yang ketiga yaitu bunyi suara musik angklung. Bisa. Kepada Airin, apakah Airin bisa mendengarkan sumber bunyi yang ibu berikan berupa suara angklung? Bisa, Bu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang ke berapa ya? Lupa ibu. Nah, sekarang kita akan memberikan instruksi kepada anak untuk menentukan berapa jumlah dari bunyi yang mereka dengar. Yang pertama yaitu menentukan jumlah bunyi 2 bunyi. Yang pertama yaitu suara gitar dengan orang bernyanyi dan suara teriakan. Sebentar, kita persiapkan dulu. Bersamamu, bersamamu. Apakah Airin dapat menentukan berapa jumlah bunyi yang ada yang ibu dengarkan tadi? 2, Bu. Pintar sekali. Sekarang kita beri aplaus untuk Airin. Nah, yang terakhir ini, materi yang terakhir adalah 3 bunyi. Sekarang kita akan menentukan 3 bunyi yaitu bunyi hujan dan petir serta teriakan. Dan petir dan teriakan. Apakah Airin dapat menentukan jumlah bunyi yang ada pada sumber bunyi yang ibu berikan tadi? Enggak, Bu.
Nah, dapat disimpulkan bahwa anak mengalami kesulitan dalam menentukan jumlah bunyi yang ada, seperti jumlah bunyi-bunyi yang dikumpulkan, bunyi-bunyi yang dikumpulkan